Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron. Ini ada kabar terbaru, lebih tepatnya gosip terbaru tentang Megawati Hangestri Pertiwi yang saat ini sudah mulai latihan bersama Red Spark untuk bertanding di Kovo Cup 2024 dan juga untuk bertanding di V-League atau Liga Voli Korea Selatan. Jadi berdasarkan rumor yang beredar, Megawati Hangestri Pertiwi itu akan menempati posisi baru untuk bertanding bersama Red Spark di Kovo Cup 2024 dan juga di V-League nanti. Seperti yang kita ketahui, Megawati Hangestri Pertiwi itu merupakan pemain yang posisinya itu adalah opposite hitter. Nah, Megawati Hangestri Pertiwi itu sudah membuktikan kemampuannya sebagai salah satu opposite hitter terbaik, tidak hanya ketika membela Jakarta Bin saat membantu Jakarta Bin merebut gelar juara Proliga 2024, tetapi juga di timnas Indonesia. Tapi saat ini seperti yang kita ketahui juga, Red Spark itu sudah mendatangkan Vanja Bukilik untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Giovanna Milena atau Gia. Nah, repotnya itu adalah Vanja Bukilik itu memiliki posisi yang sama dengan Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron. Kedua pemain itu sama-sama berposisi sebagai opposite hitter. Nah, kita akan melihat bagaimana kira-kira formasi yang akan diterapkan oleh pelatih Red Spark Ko Hee-jin untuk Megawati Hangestri Pertiwi dan juga untuk Vanja Bukilik pada musim baru nanti. Tapi Ko Hee-jin itu dalam wawancara dengan Never itu sudah mengakui bahwa dirinya itu sudah memiliki gambaran atau memiliki rencana tentang bagaimana dirinya akan memaksimalkan kualitas yang dimiliki oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Vanja Bukilik. Selain itu, ketika melakukan wawancara dengan Never, Ko Hee-jin ini juga mengakui bahwa Megawati Hangestri Pertiwi itu terlambat bergabung dengan para pemain Red Spark lainnya. Karena apa? Seperti yang kita ketahui, Megawati Hangestri Pertiwi itu sempat bermain di turnamen voli Kapolri Cup 2024. Tapi saat itu Megawati Hangestri Pertiwi itu memang tidak menyelesaikan pertandingan karena dirinya harus segera terbang ke Korea Selatan untuk bergabung bersama teman-temannya di Red Spark. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa Ko Hee-jin itu sudah mengakui bahwa dirinya itu menyadari kekuatan yang dimiliki oleh Megawati Hangestri Pertiwi sebagai salah satu opposite hitter terbaik, tidak hanya di timnas Indonesia atau di voli Indonesia, tapi Megawati Hangestri Pertiwi itu juga sudah menunjukkannya ketika musim lalu bersama Red Spark. Kita ketahui musim lalu Megawati Hangestri Pertiwi itu sukses membantu Red Spark lolos ke playoff series setelah bertahun-tahun sebelumnya secara beruntun Red Spark itu tidak mendapatkan tiket bertanding di playoff series Liga Voli Korea Selatan. Nah, Ko Hee-jin ini ketika melakukan wawancara dengan Never itu juga mengaku dirinya sangat percaya diri untuk bisa menggabungkan kualitas atau kekuatan yang dimiliki oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan juga oleh Vanja Bukilik. Selain itu Ko Hee-jin itu juga sudah mengaku bahwa dirinya itu memiliki strategi yang akan diterapkan ketika dirinya harus memainkan secara bersamaan antara Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Vanja Bukilik. Nah, ketika melakukan wawancara dengan Never, Ko Hee-jin ini juga sudah quote and quote memberikan garansi atau memberikan jaminan bahwa Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron itu tetap akan bermain bersama dengan Vanja Bukilik di Liga Voli Korea Selatan nanti. Bahkan mungkin kita akan bisa melihatnya di Kovo Cup 2024 yang akan dimulai sebentar lagi. Nah, berdasarkan gosip yang beredar itu juga nantinya Vanja Bukilik itu akan menjadi opposite hitter, sedangkan Megawati Hangestri Pertiwi itu akan menjadi outside hitter. Tentu saja gosip itu belum terkonfirmasi secara langsung. Karena apa? Ko Hee-jin selaku pelatih Red Spark itu sudah mempunyai gambaran, sudah mempunyai strategi yang akan diterapkan, akan dipatenkan ketika Megawati Hangestri Pertiwi itu bermain bersama Vanja Bukilik di atas lapangan. Tapi kalau kita bicara peran sebagai outside hitter untuk Megawati, itu adalah posisi yang bukan baru bagi Megawati. Karena apa? Pada tahun 2019, Megawati Hangestri Pertiwi itu juga menempati posisi sebagai outside hitter. Nah, kalau kita bicara tentang permainan yang ditunjukkan oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik, keduanya itu sudah berkolaborasi meskipun memang durasinya tidak lama.
tepatnya ketika Red Spark itu bertanding di turnamen voli Taichung Bank Formosa 2024. Saat itu seperti yang kita ketahui, Red Spark itu berhasil menjadi juara setelah di partai final mereka mengalahkan Kanoa Laulea Fukuoka dengan skor 3-1. Nah, saat itu Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik itu juga sempat bermain secara bergantian di set pertama. Saat itu Megawati Hangestri Pertiwi itu menempati Vanja Bukilik itu bermain sebagai opposite hitter, sedangkan outside hitternya itu diisi oleh Pyo Seungju. Nah, Vanja Bukilik sendiri di pertandingan final tersebut bermain sejak menit awal, sedangkan Megawati Hangestri Pertiwi itu main sejak pertengahan set pertama sampai akhir. Nah, setelah itu memang Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik itu main secara bergantian sebagai outside hitter dan juga sebagai opposite hitter. Ketika Vanja Bukilik menjadi opposite hitter, Megawati itu berposisi atau berganti menjadi outside hitter. Begitu juga sebaliknya. Tapi kita sekali lagi belum bisa mengetahui apakah cara itu akan berhasil atau tidak ketika nanti kedua pemain itu bermain secara bersamaan dalam waktu yang lama. Karena kemarin keduanya, Vanja Bukilik dan juga Megawati Hangestri Pertiwi, itu tidak bermain dalam waktu yang lama di pertandingan final. Nah, kita akan melihat bagaimana kira-kira sepak terjang Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Vanja Bukilik, dan juga bagaimana racikan strategi dan juga bagaimana formasi yang akan diterapkan oleh Ko Hee-jin selaku pelatih Red Spark ketika nanti Red Spark itu akan bertanding di KOFO Cup 2024. Tentu saja kalau kita bicara tensi persaingan di KOFO Cup tentu saja akan berbeda dibandingkan ketika Red Spark itu bertanding di turnamen voli Taichung Bank Formosa 2024. Kalau kita bicara tentang KOFO Cup 2024, ini adalah turnamen pemanasan sebelum semua tim yang berlaga di voli Korea itu bertanding di V-League. Nah, KOFO Cup 2024 sendiri itu diikuti oleh 7 tim asal Korea Selatan dan juga 1 tim asal Jepang. Timnya itu adalah Aranmare Yamagata. Nah, saat ini Red Spark itu sudah menata kekuatan untuk segera berlaga di KOFO Cup 2024. Jadwalnya itu juga sudah dikeluarkan secara resmi. Di pertandingan pertama, Red Spark itu akan menghadapi IBK Altos pada tanggal 30 September 2024 mendatang. Setelah itu, Red Spark yang dihuni oleh Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Vanja Bukilik itu akan bertanding melawan Pink Spider pada tanggal 2 Oktober 2024. Nah, di pertandingan terakhir fase grup, Red Spark itu akan melawan Aranmare Yamagata pada tanggal 4 Oktober 2024 mendatang. Kita akan lihat bagaimana racikan yang dilakukan oleh Ko Hee-jin dan juga kita akan lihat kolaborasi seperti apa yang akan terjadi antara Megawati Hangestri Pertiwi dan juga Vanja Bukilik di atas lapangan. Apakah nanti Megawati Hangestri Pertiwi benar-benar akan berganti posisi atau justru Vanja Bukilik yang akan berganti posisi? Ini sangat menarik untuk ditunggu karena apa? Kedua pemain itu, Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik, itu diprediksi menjadi pemain yang tidak akan tergantikan di Red Spark. Nah, KOFO Cup itu akan menjadi ajang pembuktian bagi Megawati Hangestri Pertiwi dan Vanja Bukilik, dan juga tentu saja pembuktian untuk strategi yang akan diterapkan oleh Ko Hee-jin sebelum nantinya Red Spark itu berlaga di V-League di voli Korea Selatan mulai bulan Oktober 2024 mendatang. Kita akan lihat bagaimana sepak terjang Megawati dan juga kita doakan agar karir Megawati semakin melejit sangat tinggi. Semoga Megawati tahun ini bisa membawa Red Spark menjadi juara setelah kemarin Megawati itu membantu Jakarta Bin menjadi juara Proliga 2024. Tidak lupa kita doakan agar timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara, tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Terima kasih, sampai jumpa.